Oke, selamat malam teman-teman. Kita langsung mulai aja tanpa berlama-lama lagi. Semua yang saya sampaikan di sini, semuanya untuk kita belajar bareng-bareng ya. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalnya ada yang salah dalam kata-kata saya, eh, diterima aja yang baiknya, yang salahnya saya minta maaf dulu nih. Nah, eh dan jadi tema hari ini topiknya itu adalah price action dan nanti kita akan bahas sekilas sebenarnya tentang broker summary ya. Waktu itu sebenarnya udah pernah bahas broker summary, tapi nggak apa-apa kita ulang lagi. Barangkali ada yang belum ikutan atau belum ngerti. Jadi ini kesempatan untuk kita belajar lagi, kita ulang lagi dan kita diskusi dari saham-saham yang lagi berjalan nih. Jadi kita langsung praktek aja. Nah, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh ya langsung aja drop di kolom chat. Nanti aku langsung bahas. Jadi nggak perlu nunggu sampai aku selesai bahas atau mau langsung buka mic itu silakan banget. Topik price action itu sebenarnya diangkat dari teorinya Wyckoff. Buku ini sebenarnya juga ada bisa dibaca yaitu dari bukunya Anna Colling. Jadi bukunya tuh yang warna biru merah. Aku lupa nggak masukin di sini kayaknya ya. Tapi bisa cari aja volume price action by Anna Colling. Nah, jadi di sini dia mengangkat dari teori Wyckoff yaitu hukum supply and demand. Ketika permintaannya lebih besar, maka harga akan naik dan sebaliknya, kalau yang mau jualan lebih besar, maka harga akan bergerak turun. Lalu yang kedua itu hukum sebab akibat ya. Price action atau candle yang kecil, price action itu artinya pergerakan harga. Jadi kita belajar membaca candle-candlenya tuh. Nah, candle yang kecil itu disebabkan oleh volume yang kecil. Kalau candle yang besar, biasanya disebabkan oleh volume yang besar juga. Jadi ini nyangkut ke poin yang ketiga, hukum usaha versus hasil atau the law of effort versus result ya. Setiap aksi akan menghasilkan reaksi yang sama besar. Jadi setiap price action yang terjadi akan terefleksi dari volumenya. Contohnya, misalnya kalau mau kebentuk candle yang besar, otomatis perlu usaha yang besar juga. Dalam hal ini tentu volume ya. Jadi kalau candle gede, volumenya harusnya itu gede juga. Kalau candlenya gede tapi volume kecil, artinya ada anomali. Nah, nanti kita langsung pelajari di chart yang benernya nih. Ini sekilas tentang terbentuknya sebuah candle supaya teman-teman ngerti kenapa sih terjadinya candle ini dan kenapa candle hammer itu disebut candle bullish, kenapa candle yang ekornya panjang di atas itu ekor yang eh, apa ya namanya kita sering sebutnya itu sellernya banyak. Ya, apa yang terjadi sebenarnya? Kalau kita udah ngerti hukum dari tadi ini, hukum supply and demand, pasti akan mengerti. Oh, terbentuk candle begini, artinya sellernya lebih banyak, tekanan jualnya banyak. Kalau candlenya begini, maka eh, jadinya bayarnya lebih banyak. Dan itu yang menyebabkan adanya candle-candle pattern. Jadi sebenarnya candle pattern itu nggak perlu dihafal. Kita yang penting kalau sudah memahami konsep dari price action ini, maka kita udah ngerti candle yang begini tuh namanya candle bullish. Candle yang begini patternnya itu adalah candle bearish. Nah, jadi kalau harga kan biasanya opennya ini candle hijau ya, candle bullish atau candle tutupan hijau, opennya di sebelah sini, closingnya di sini, high-nya begini, dan low-nya di sebelah sini. Ini bullish candle. Yang terjadi adalah kayak begini. Jadi saat open, dia akan turun ke bawah kan karena ada yang jualan ya. Habis itu dia terdorong naik sampai ke atas karena ada pembeli. Dan ditutup di sini karena ada seller. Jadi segini sellernya, segini bayarnya. Tadi sempat turun karena ada seller, tapi dia berhasil naik. Sehingga ini menjadi tutupan yang positif. Sini ya. Makanya dia disebut candle bullish. Artinya bayarnya lebih banyak daripada sellernya. Nah, begitu juga dengan
Kalau candle ini namanya candle doji sebetulnya, cuma doji ada macam-macam ya. Ada yang bentuknya plus, ada yang bentuknya kayak begini. Namanya jujurly, jujurly. Jujurly saya nggak ingat semua nama-nama bentuknya. Eh, Cuma yang penting kita ngerti aja konsep terbentuknya si candle itu. Ya ini artinya kan yang jual sama yang beli itu setara. Sempat turun tapi akhirnya bayarnya sama. Makanya dia open sama dengan close. Mau dia doji ke, mau dia begini ke, mau dia begini ke, sebetulnya dia adalah candle buyer dan sellernya itu sama ya. Nah, ini yang validasi tadi ya, bahwa kalau candlenya besar, baik itu merah ataupun hijau, dia volumenya besar juga, artinya konfirmasi. Jadi beneran gitu. Kalau candlenya kecil, dia pasti volumenya kecil juga. Itu tervalidasi, terkonfirmasi. Karena biasanya kalau yang candlenya besar, bayarnya banyak, rame. Makanya volumenya pasti gede juga. Kalau yang kecil, pasti transaksinya kecil juga. Nah, kalau candlenya besar, tapi volumenya kecil, ini anomali. Ada apa? Kalau candlenya kecil, tapi volume besar, ini juga anomali. Ada apa di situ? Logikanya, kalau yang di sini volumenya kecil, ya mungkin minim transaksi atau transaksi nggak liquid misalnya ya. Jadinya tuh mudah sekali dinaikin. Candlenya panjang-panjang tapi volume kecil. Atau kalau yang di sini mungkin buyer sama sellernya sama hampir seimbang ya. Jadi harusnya yang volume segede gini kalau bayarnya menang berarti kan dia harusnya tebal tuh. Tapi ternyata yang kebentuk cuma kecil. Ini bisa jadi sellernya juga banyak. Makanya candlenya jadinya kecil doang gitu. Atau kebalikannya ya, bisa juga eh, misalnya yang jualannya ini tergantung trennya juga ya. Jadi kita harus lumayan cukup meneliti berbagai aspek. Jadi mesti lihat dari berbagai sisi, dari trennya, misalnya dia trennya ada di atas dan kejadiannya adalah candlenya seperti ini. Nah, kemungkinan udah mulai banyak sellernya. Tapi kalau kejadiannya dia lagi ke bawah trennya, lalu mulai candle-candle kecil, tapi dia volumenya gede, nah itu bisa jadi kemungkinan justru bayarnya yang banyak. Kalau pada multi bars, ini multiple bars ya, dia harus memvalidasi seperti ini. Candle kecil, volume kecil, semakin dia besar, volumenya tuh semakin membesar. Jadi ketika harga bergerak meningkat, semakin bullish, maka volumenya juga akan meningkat. Volumenya rising ya. Begitu pula dengan candle bearish. Yang terjadi adalah uh, volumenya juga memvalidasi. Candle besar, volume besar. Oke. Jadi karena udah tahu seperti itu, nanti teman-teman akan mengerti ya yang terjadi kalau misalnya, tunggu, kita pindah ke samping dulu. Misalnya kejadiannya seperti ini, jenis candle-candlenya. Kenapa dia disebut candle bullish? Kenapa dia disebut candle bearish? Jadi nggak perlu lagi kita menghafal-hafal, kita udah tahu kenapa saya paling nggak suka candle shooting star. Jadi ada alasannya, apalagi kalau dia berada di puncak tren. Contoh seperti ini ya, karena trennya lagi naik, misalnya trennya lagi naik, tiba-tiba ada tekanan jual. Biasanya pembalikan arah, sellernya udah banyak. Apalagi kalau dia dikonfirmasi candlenya lower low. Nah, kenapa kalau yang ini kebalikan? Ya berarti dorongan belinya kuat ya. Kenapa si bullish engulfing disebut bullish engulfing? Karena begitu, terutama dipadukan dengan tren. Jadi misalnya trennya lagi turun, terus dia ada candle merah, tiba-tiba candle bullish, konfirmasi dengan volumenya juga besar, maka pembalikan arah. Kalau yang ini dia
memadukan dengan ini nih, dengan tren. Tunggu ya, saya kembali. Ini ada selling climax, ada buying climax. Nah, jadi misalnya tren lagi turun, dia lagi di bottom ya, yang namanya perubahan tren kadang-kadang dia nggak terjadi langsung. Kalau terjadi langsung kan biasa V pattern gini. Terkadang atau lebih sering, jadi V pattern itu jarang-jarang. Kalau yang lebih sering biasanya dia diikuti oleh sideway. Kalau dia turun, sideway, ini antara dia mau naik atau mau turun. Nah, di sini kita bisa melihat nih tanda-tandanya. Dia mau naik atau mau turun. Walaupun kita biasanya tetap ya menunggu konfirmasi, yaitu dia breakout, maka dia akan naik. Kalau dia breakdown, maka dia akan turun. Jadi ciri-cirinya kalau dia udah trennya di bawah, lalu udah mulai muncul candle hammer-hammer ini ya, ini menunjukkan tekanan belinya kan, ada buyer, makanya kedorong. Terus ada buyer lagi. Nah mungkin nggak langsung terjadi pembalikan arah, karena biasanya sideway itu kan fase akumulasi juga. Jadi mungkin dia butuh beberapa candle untuk konfirmasi, dikonfirmasi, divalidasi dengan adanya volume. Nah, kita kalau mau ikutan, daripada kita diombang-ambing di sideway, nah makanya biasanya kita selalu konfirmasi dengan breakout. Jadi buy on breakout. Tapi kita udah bisa ngeliat nih, ciri-ciri candlenya tuh kayak apa. Kebalikannya, kalau misalnya trennya lagi di atas, nah, di atas ada ekor-ekor, itu justru menjadi ciri-ciri kebalikannya ya. Berarti udah mulai jualan nih, udah mulai distribusi. Terkadang dia bentuknya nggak berderetan begini. Terkadang dia muncul, habis itu candle biasa, muncul lagi, candle biasa gitu. Tapi sideway nih, kalau melihat minor trendnya. Nah, habis itu divalidasi atau dikonfirmasi lagi dengan dia breakdown. Maka tren selesai. Gitu ya. Jadi price actionnya begitu. Nah, kita bisa lihat yang paling kelihatan sih kita coba di chart apa ya. Kalau yang kemarin-kemarin sih ini nih. Aku pernah ngumpulin nih chart. Contohnya yang bullish engulfing. Dia trennya lagi turun kan. Muncul bullish engulfing. Maka dia naik ke atas. Ini muncul doji. Artinya buyer dan seller mulai seimbang. Terutama trennya mendukung ya. Jadi misalnya lagi tren turun dia muncul doji. Atau kalau dia tren naik dia muncul doji. Ini artinya udah tanda-tanda nih. Tanda-tanda pembalikan arah. Ini juga hammer. Artinya harga berpotensi untuk naik ke atas. Walaupun nggak langsung kejadian nih. Oke, itu aja. Kita langsung bahas ke sahamnya aja kali ya. Biar sekalian kita bahas ininya. Nah, pergerakan candle. Contoh di BNGA. Ini udah mulai muncul doji kan, tapi dia nggak langsung naik. Dia masih ke bawah dulu, habis itu baru naik ke atas. Ini masih ada muncul doji. Nah, disinilah nih prosesnya. Jadi kelihatan ya muncul muncul ini perlawanan, ini muncul juga sebetulnya lagi proses sideway-nya, habis itu breakout menjadi konfirmasi. Untuk teman-teman yang Winsis, biasanya kan mungkin masih bingung atau para member kan kadang suka bingung ya. Dia kita ada banyak saham, misalnya beberapa saham pilihan. Eh, Pentingnya kita bisa dibantu sih. Ini maksudnya, jadi gini, kalau kita galau nih dari 5 saham, kita udah punya nih, udah screening. Kita bingung mau milih yang mana ya. Nah, kita bisa paduin dengan broker summary-nya. Broker summary-nya waktu itu aku sebenarnya udah pernah jelasin, cuma kalau ada yang belum ikut, maka ini bisa jadi ini ya, jadi masukan atau jadi pelajaran lagi. Contoh saham misalnya BNGA jangan BNGA deh, kemarin itu yang aku paling ingat apa ya? Saya lupa lagi. Ada saran? Ada yang mau apa? Oh, ini ada pertanyaan ya.
Gimana cara baca asing masuk terus 10 hari lalu di Broxu masih bilang akum, tapi candle terakhir kelihatan sideways untuk CTRA dan resisten harga hari ini. Oke, oke. Cara baca asing masuk terus 10 hari lalu di Broxu masih akum, tapi candle ini contohnya di CTRA ya, Kuardi ya. Ya, di CTRA. Tunggu ya. Tanggal berapa ada nggak? 10 hari lalu. Ada aku kasih tanggalnya. Oke. Kalau foreign flow biasanya sih aku lihat dulu dia pergerakannya tuh ngikut nggak sama foreign flow-nya. Kalau misalnya dia ada foreign flow tapi habis itu harganya malah turun, kadang aku abaikan foreign flow-nya. Jadi tergantung juga ya dia mengikuti apa enggak. Kalau dia memang pergerakannya searah, maka oke. Ini pergerakannya sih sebenarnya termasuk searah ya. Ada inflow, harganya naik, cuma memang bukan pergerakan yang oke banget gitu. Intinya kita harus baca juga ini yang apa ya yang kemarin saya bilang tuh struktur marketnya, struktur pergerakan harga. Jadi dia pergerakannya tuh seperti apa supaya kita tahu ya. Nah, ini tinggal nunggu break lagi sih. Ini sebenarnya masih uptrend. Contoh 10 hari lalu misalnya gini. Jadi kalau Broksum itu biasanya kita melihatnya perbandingan dari bid dan offer. Nah, jadi bid offer itu eh, ada banyak kombinasi ya. Ini sayangnya agak sulit dilihat kalau misalnya pergerakan candle kayak gini. Ada yang lebih gampang dan lebih mudah diamati. Contoh di BBTN. Nah, intinya perbandingan bid dan overnya, kita nggak perlu lihat semuanya ya. Biasanya sih top 3 atau top 5 aja. Jadi yang dilihat tuh ini. Dan perbandingan bid dan over. Jadi begini. Nah, kita lihat yang bisa kita lihat adalah dia value-nya perbandingannya berapa? 2:1 kah? 3:1 kah? 1:1 kah? Semakin dia besar, ini semakin menarik. Jadi contohnya misalnya 3 broker utama, dia perbandingannya sampai 3:1 gitu. Nah itu biasanya cukup menarik tuh. Artinya cukup menarik adalah potensi dia untuk naiknya semakin besar. Terutama kalau yang ininya broker-broker besar ya. Nah kalau YP ini nggak usah lah. YP, MG, nah itu kadang-kadang mereka hanya trading short term aja. Terutama kalau YP-nya jualan justru banyak yang berpendapat malah bagus. Kalau nggak ada YP, harga bisa naik gitu. Karena kecenderungannya YP, MG biasanya mereka hanya trading cepat, pas trading aja. Nah, BBTN ini jadi dari Blocksum-nya bagus ya. Kalau kita pakai si Stockbit, biasanya dia udah nunjukin di sini tuh. Ada big accumulation. Tuh, langsung di average-nya rata-ratanya big accumulation. Tapi kalau kita mau lebih advance lagi, kita perbandingkan ini. Top 5-nya, brokernya siapa aja, lalu perbandingannya berapa. Semakin besar perbandingannya, semakin oke. Jadi kadang dia tulisnya akumulasi, tapi akumulasinya ternyata hanya ya so-so aja gitu, nggak sampai 3:1 atau nggak terlalu gede gitu. Dan kita bisa lihat ya, buy average-nya itu berapa. Jadi modalnya mereka tuh di mana? Rata-ratanya berapa? Sehingga kalau harganya belum jauh-jauh banget, kita masih oke gitu, bisa ikutan lah. Atau karena mereka akumnya banyak, eh, ya anggapnya begini, kalau bandar atau market maker dia mengakumulasi suatu saham, dia nggak mungkin mau cuannya sedikit doang gitu. Apalagi saham-saham gorengan ya, atau saham-saham yang memang tanda kutip itu ada proyek, harganya mau dibawa ke sekian gitu. Otomatis dia pasti
nggak cuma cuan 5%, 10%, pasti jalannya panjang. Jadi kita bisa ngelihat ini by average-nya berapa, brokernya siapa. Ketika kita udah tahu brokernya siapa, dia belinya berapa, dan average-nya berapa rata-ratanya, maka kita bisa lihat di kemudian hari, kalau broker itu mulai muncul di seller, jadi contoh di sini mulai ada BK, YU, AK gitu ya, eh, itu menunjukkan bahwa mereka sudah mulai distribusi. Oke, contohnya apa ya yang paling gampang ya? Waktu itu aku pernah bahas di mana di Zoom yang pertama kali kayaknya Cegas sih aku bahas ya. Cuma Cegasnya udah masuk papan pemantauan jadi nggak bisa dibahas lagi kayaknya deh. Nah, CTRA, jadi CTRA-nya itu karena pergerakannya tuh trennya itu agak ini ya. Kalau aku makanya nggak gitu suka saham yang trennya tuh tidak clear. Tidak clear dalam arti dia pergerakannya tuh begini, bola-balik, kadang jebol, kadang naik gitu. Yang clear itu kayak BBTN, itu enak. Atau kayak kemarin si Breeze. Ya, Breeze kan kelihatan, clear, trennya tuh enak, rapih. Jadi dia membentuk, dia naik, dia naik, dia sideway dan dia ngikutin trennya. Kalau CTRA kan agak agak berantakan ya, nggak serapih itu gitu. Tuh, bisa sih kita tarik tren sini. Jadi kalau misalnya kita mau entry ya, kita entry di support trennya, spek buy di support trennya. Jadi pentingnya kemarin kita belajar struktur market ya itu ya. Jadi kita udah tahu dia pergerakannya rata-rata ke sini, ke sini, ke sini. Jadi kita jangan belinya tuh ya di atas-atas. Kita minimal ya di tengah-tengah lah. Atau di support trendnya gitu. Ini kita kombinasi ya. Support trend dengan support secara horizontal. Jadi dia di sini. Nah ini mungkin kalau dia turun berarti dia akan balik lagi di sini. Maka di sini aja kita mendingan entry-nya. Kalau dia breakout, maka dia akan ke sini, mungkin dia akan balik lagi gitu. Jadi seperti itu si CTRA-nya. Akumulasi sih iya, akumulasi. Cuma ya itu pergerakan trennya memang nggak begitu jernih, nggak begitu clear, nggak begitu mudah terbaca. Diacak ya dia. Iya, gerakannya begitu. Orang pusing lihatnya. Tiga candle terakhir kan antara seller sama buyer kan kayak kelihatan ini adu kuat-kuatan. Heeh. Jadi kita cari yang gampang gampang kita analisa aja, gampang dibaca. Ini emang gerakannya begitu. Jadi aku juga nggak gitu serk-serk amat sih. Ya enakan kayak BRIS, BBTN kan gampang ya kebaca gitu. Pergerakannya, pola-polanya. Jadi kita bisa pilih saham-saham yang begitu. Ini walaupun dia naik turunnya tajam, tapi kita bisa pakai Fibo atau ya pakai Fibo lah ya atau support resist. Dia tuh rapi gitu. Maksudnya dia ke sini gitu ya. Kita koreksi ya mungkin koreksi tajam lagi ke sini atau ke sini. Jadi kita bisa memperkirakan gitu. 1 week. Kita coba lihat ya. Ini udah di area ini juga sih. Ini kalau koreksi wajar nih. Mungkin kita bisa ambil lagi di area sini atau di area sini. Soalnya kan dia gerakannya zigzagnya tajam banget tuh. Nah, ini kan enak nih. Dia naik, volumenya naik, inflow-nya kelihatan, broksumnya juga bagus. Gitu ya. Coba Paniji. Pani. Nah, Pani ini eh broksumnya itu coba kita lihat dari sini deh. Bulan Februari. Oh, Cici ambil Masih. weekly, ambil daily nih, Ci. Itu kan statusnya weekly. Iya.
Memang aku pakai candle weekly biar lihat view besarnya dulu. Oke. Heeh. Ini contoh ya, ini kan sideway ya. Ya. Ini kita Hmm. bisa lihat nih broksumnya nih. Ini dari bulan September sampai Mei 2023. September ya. Nah kan, September 22 malah. Hmm. November aja deh. Sampai Mei 23. Mei 23. Maksudnya broksumnya tuh oke juga gitu loh. Memang akumulasi kan. Ya. Terus kelihatan kan ini ya, YP-nya skip lah, skip. Nggak usah dianggap lah YP-nya. Ini aja deh. Ya, 2 banding 1. Mm-mm. Ini belum termasuk yang ini loh. Iya. Ya, jadi lumayan. Jadi begitu sideway, broksumnya oke. Ini inflow foreignnya nggak begitu kelihatan sih. Tapi yang di sini sih kelihatan ya. Nah, baru kita masuk misalnya ke daily-nya. Ini tetap nih, kalau dia patah trennya agak jelek ya. Ini kalau pergerakannya kita bisa lihat kan, dia bergerak di dalam channel. Jadi sebenarnya lebih oke kalau kita entry-nya ya di tengah-tengahnya lah, at least di sini misalnya. Lebih lebih aman gitu. Kita mau cicil masih sempat untuk nyicil sampai support trend, kalau breakdown kita masih bisa kabur. Tapi kalau dia breakout, ini konfirmasi lanjut lagi nih. Karena patternnya memang ini ya, di weekly itu, ini antara jadi pattern continuation atau pattern patah trend. Kalau continuation berarti dia bakal lanjut begitu. Ini lumayan tinggi nih. Terus dengar-dengar katanya mau ke 10.000 katanya, tapi kita nggak tahu ya. Jadi kita ini aja, buy technical aja. Karena kalau dengar-dengar begitu nanti kita jadinya nggak objektif. Oke, kalau mau lihat beberapa hari ke belakang ya coba kita lihat. Sebulan lah minimal. Nah, lumayan tuh broksumnya. 50 billion. BK di 5.300 udah cuan tuh dia. XC. Lumayan ya. Ini totalin coba berapa nih. Kalau yang paling atas sih langsung kelihatan. Cuma kalau yang ininya kan mesti kita hitung juga ya. Kalau mau lebih detail lagi, sebenarnya kita cekin satu persatu tuh. Misalnya, terutama kita liatin ada volumenya ya, siapa yang akum, terus kita ngeliatin dari semasa sideway-nya, dari September sini sampai sini, terus kita liatin broker apa yang masuk, broker apa yang keluar, itu kalau rajin, dan kita ngitungin. Nah, sebetulnya aku sih nggak begitu rajin banget. Jadi kalau kalian rajin boleh silakan, tapi kalau saya sih enggak. Makanya saya lebih senang pakai teknikal. Dia breakdown ya out, dia naik ya ikutan, gitu aja. Broksum biasanya saya pakai itu kalau misalnya saya ragu aja. Kalau ragu, ini iya enggak ya, atau misalnya dari 5 ada yang bingung-bingung, ya udah saya pilih yang memang broksumnya itu bagus. Jadi semakin kita lebih percaya diri lagi, jadinya kita bisa atur money manajemennya juga ya. Kalau ragu ya kita pakai porsi yang kecil. Kalau misalnya kita yakin, bukan yakin 100%, tapi probability-nya cukup tinggi, jadi teknikal yang mendukung, inflow yang mendukung, proxum yang mendukung, maka kita bisa gedein gitu porsinya. Gitu. Oke, jadi untuk CTRA-nya begitu. Udah kan ya tadi CTRA-nya ya. Udah, Eh, Ci. Udah, Ci. Sudah ya. Udah, Ci. Oke. GJTL. Kita lihat broksumnya sih netral ya. CPAK, EP. Yang kayak gini sih sebenarnya perlu latihan sih. Jadi sering-sering lihat nanti akan berasa sendiri gitu. Kalau si Anu yang masuk, broker ini yang masuk, maka oke gitu.
Atau kita bisa juga lihat top broker, brokernya siapa, dipaduin dengan foreign flow-nya ya. GJTL secara broksum sih nggak gimana-gimana banget sih. Nggak oke-oke banget. Dia juga lagi uji ini ya, lagi uji resist. Ini kalau nggak bisa breakout, dia patah tren, harus watch out nih. Coba aku lihat Lagi, lagi. lagi nunggu laporan keuangan kayaknya nih, Ci. Gitu ya, si GJTL ya. Bukannya Belum Kim. keluar kan? Oh, bisa jadi. Coba aku lihat. Wah, yang keempatnya bahkan belum keluar ya. Mm-mm. Iya, makanya nih, kadang surprise ya. Bisa tiba-tiba ambiar tuh kayak tower-toweran kan semua telco-telco kan pada ini nih. Sektor telkonya ISAT, Excel, Telkom pada ambiar semua tuh. Nah, ini sih lagi di area-area resist ya. Kalau dia breakout maka cakep, kalau dia balik ya udah bakalan uji support lagi. Kita ikut teknikal aja. Kalau dari Blocksumnya nggak gimana-gimana, biasa aja sih GCTL. Ada lagi yang mau dibahas nih saham-sahamnya? Nih kita lihat candle-candle patternnya tuh. Candle doji ya. Doji, shooting star. Ini artinya sellernya gede, apalagi kalau volumenya gede. Makanya tuh habis itu dia sideways lama banget. Ini candle bearish lagi, volumenya juga gede, maka dia akan turun dulu. Makanya kalau ketemu candle-candle begini, biasanya saya langsung out, kalau bisa out. Oke, Kin sih, Kin minta tolong sih. Kemarin breakdown, hari ini langsung up lagi. ke Kim ya. Kin. Kin, oh Kin. Iya, kemarin breakdown dia. Oh iya loh, breakdown Hari volumenya ini gede. langsung langsung volume gede, terus hari ini langsung di up lagi. Kita lihat Blocksumnya ya, 26. Yang jualan DRPD. Tapi nggak distribusi yang gimana banget sih ya. Hari ini coba kita lihat. Ini foreign masuk. LGCC. Kalau dari strukturnya sih udah mulai ini ya. Laporan keuangannya kan jelek tuh Ci kemarin, makanya dihajar. Saya mau beli ragu-ragu nih. Antri di 700 kalau kasih stop loss di bawah 690 nggak dijemput. Taunya hari ini udah up dulu. Oh iya loh, Q4-nya kok nol gitu di RTI. Ini biasanya kalau dia jebol nih, konfirmasi goodbye nih. Kalau jebol ya, soalnya kan strukturnya udah mulai begini nih. Antara dia mantul, kita bisa manfaatin, paling cuma fast trading aja. Kalau dia breakdown ya udah goodbye. Soalnya kalau strukturnya udah begini, ya udah. Ini kan kalau kita hitung Fibo sebenarnya dia Fibo 50 nih. Jadi belajar strukturnya kita tahu kira-kira gimana. Nih kayak gini kan, dia nggak bisa break lagi, maka dia akan ke bawah. Dia bikin lagi begitu, ke bawah lagi. Baru ketika dia nggak bikin lower-low lagi, nah ini tiba-tiba jebret naik. Kalau dari Blocksum sih masih oke-oke sih. Mungkin besok bisa naik lagi kali. Besok udah hari terakhir, libur habis itu ya. Jadi mungkin lebih volatil lagi kali.
untuk si Kin. Ini candle bearish. Nggak usah buyback dulu berarti ya, Ci, ya? Aku sih udah nggak suka ya, makanya nggak masukin juga. Oke, sip. Waktu itu di sini menarik, tapi kan ini candle-candlenya juga udah nggak enak ya. Ini dia nguji support aja nih. Kalau misalnya dia masih mantul ya paling buat copet-copet. Tapi kalau misalnya dia breakdown harus ini kabur gitu. Ya, kita lihat bentuk-bentuk candlenya ya. Volumenya gede. Mana tuh? Sebentar. Oh, ini volume kecil. Nah, cuma ini candle bearish ya. Habis itu harganya turun. Jadi dari candle-candle begini, jangan pernah ada yang berpikir, wah lagi diskon, murah. Terus langsung masuk di satu candle pertama yang volumenya gede. Jangan. Justru tunggu sampai dia udah slow, jadi nggak bikin lower low lagi. Ini kan kalau kita lihat strukturnya, dia kan begini ya, masih lower low. Tuh. Sampai di sini baru dia nggak breakdown, tapi akhirnya bikin low lagi. Tuh, masih low juga. Masih low juga di sini. Sampai sini baru enggak. Ya, gitu deh. Jadi kita harus perhatiin bentuk-bentuk candle, volumenya, dia punya tren, kita kombinasi. Nah, sebenarnya aku bikin Winsis itu tujuannya kan untuk mempermudah ya. Tapi kalau misalnya teman-teman masih galau, masih bingung, sebetulnya bisa dipaduin sama Broksum ini. Jadi misalnya kalau galau, ada terlalu banyak pilihan, tapi nggak tahu harus milih yang mana. Ini bisa jadi pilihan. Cuma selalu saya nggak pernah jadiin broker summary itu patokan paling utama. Tetap patokan paling utama itu price action. Karena logikanya tuh begini, kalau market makernya lagi ngumpulin barang, tapi dia nggak mau orang-orang ngumpulin barangnya juga, dia akan turunin harganya. Jadi yang muncul di Broksum itu adalah dia akumulasi gede, tapi harganya bergerak turun terus. Kan nggak mungkin kita tahan terus ya, maksudnya lanjut terus kan nggak mungkin kita dibawa. Ketahanan kita tuh nggak seperti market maker gitu. Jadi kalau biasanya aku tetap utamakan price action dulu. Mau dia akumulasi kayak mau enggak, tetap konfirmasi lagi dengan price action. Nah, kadang-kadang aku pernah ketemu, jadi di price actionnya Winsys-nya masuk kategorinya, tapi dia distribusi. No, pasti ntar kalau teman-teman menganalisa akan ketemu tuh yang kayak kayak gitu. Jadi ketika Winsys-nya bagus, tapi Broksum-nya jelek, nah, itu artinya dia lagi naikin harga, tapi dengan distribusi. Jadi kita sering sebutnya markup with distribution, kayak gitu. Kita bisa ikut, bisa cuan, paling hanya beberapa candle aja, satu dua candle habis itu kabur, gitu ya. Ini ada Pak Andi, biasa Pak Andi nih, ini doyan banget sih saham-saham yang high risk. Waktu itu, ini kayak Maya ya, Maya. Maya. Untung udah out. Untung udah out di sini, saya udah bilang jangan masuk lagi ya. Iya, sekarang nurut sama coach. 21. Bagus sih. Winsis bagus, Winsis. 21. Dia waktu itu bagus ini Broksumnya. Tapi dari 20 Maret sebenarnya udah bagus. Aku udah lihat, cuma nggak berani ngasih aja. Dari 19 ya berarti. Muridnya bandel. Bandel. 21 yang akum. 21 akum. 21 akum. Akumnya si AKZP. Tapi besoknya
KCP. Tuh langsung dijebret di jualan distribusi. Oh, OD, CP, DP ini udah jelek 22-nya. Coba kita lihat 25-nya ya. Ini jadi kalau teman-teman ada waktu, coba aja diamati tuh. Tanggal 25 udah distribusi. Makanya saya udah bilang jangan masuk lagi tuh. OD, PD, MG tuh kan. Oh, ada MG biasanya tuh yang paling sering nih kalau misalnya copet-copet harga, guyur-guyur, fast trading, scalping, YP, MG biasanya tuh banyak lebih sering dipakai. Ya, itu contoh Maya, terus apalagi tuh MYOR. Waktu itu MYOR di tanggal berapa ya? Itu akum tuh. Bagus. Jadi Pak Andi beli ya kan tanggal 21. Pak Andi Iya, beli. beli. Dia naik Bentar. cuma 1, 2, 3 candle. Udah jual belum, Pak? Belum, masih ditahan. Masih Tadi, ditahan. ya, tadi saya mau dijual tuh. Biasa, sibuk. Tapi ya mudah-mudahan sih belum nggak turun lagi. Lihat besok deh. Tapi masih hijau sih, masih hijau. Masih floating hijau ya. Masih profit ya, tapi ya udah berkurang. Tapi yang bagus di Maya sih kemarin tuh. Wih, pas bener tuh. Hebat. Bacanya pas. Untung diingetin lagi, jangan masuk Maya Jangan lagi. masuk lagi ya. Untung itu nurut. Kalau enggak biasanya masuk lagi kan. Oh Kayak iya, cegas kalau udah enggak, cuan masuk lagi. iya, sekarang jadi itu deh. Ini foreignnya sih masih ada ya. Cuma memang secara broksum udah nggak gimana-gimana banget. Foreignnya sih masih. Mudah-mudahan sih masih bisa naik nih. Cuma Yes. kalau nanti mau TP sebagian boleh ya. Di Iya. tren besarnya soalnya ini juga nih. Gerakannya masih sideways juga. Jadi kalau turun lumayan nih. Kalau misalnya turunnya soalnya sideway lebar. Sideway-nya sini kan. Iya. Ini bahkan ininya tinggi banget. Tuh. Iya, makanya besok lihat kalau dia ini ya udah TP aja. Tapi sih tadi hari ini bagus tuh masuk ULTJ pas. Untung memang belajar bisnis supaya nggak, kan biasanya HK satu harga gitu kan. Nah ini sekarang udah nurut, jadi diantrin ke bawah, jadi pada kejemput juga gitu. Terus naik lagi gitu. Ya jadi Keburu hijau jual. deh. Iya, Iya, betul. enak tuh jadinya. Biasanya kan, dulu HK kan satu harga. udah HK satu harga kan, terus all in lagi kan. Waduh, kalau naik sih oke, jebol ya pusing dah. Tapi bener loh, ini ya saya terapin ya Winsis ini ya. Terus ya saya anterin ke bawah gitu ya, sabar gitu ya. Dia kejemput sendiri gitu ya, terus jadi average gitu. Jadi senang juga gitu ngeliat, iya ya gitu. Oh iya. Gitu. Bener Bagus. sih. Good. Sih. Gitu. Ya semoga sih konsisten sih. Kadang-kadang suka timbul itunya tuh naluri alamnya gitu. Jadi agak Naluri alam. Ini ya naruli alamnya tuh suka timbul gitu. Tapi terus kalau ingat Miss Yulia sama Miss Foni, takut lagi deh. Itu alam sadarnya udah ini tuh. Jadi udah kebentuk sebenarnya. Ini si Foni pernah ngajarin kan di kelas NLP. Untuk mencegah kita FOMO, kita bisa ngebentuk satu sosok atau bikin apapun yang menahan kita punya Iya ini. betul. Tapi Ini bener. Ini saya begitu ini, janganlah. Terus jadi selamat gitu. Kayak kemarin tuh PTPS, saya kan dulu biasanya kan ARB Hunter kan. Untung ya sama Coach Joy juga suka tektokan juga kan. Nah terus itu biasanya kan
ARB ke misalnya kedua atau tiga saya udah biasa masuk gitu. Nggak tahu gimana yang kemarin tuh bertahan aja dulu. Sampai 5 hari tuh PTPS. Terus sekarang mungkin masuk ke yang call itu kali, yang action Oh, kali PTPS-nya auction gitu. itu ya, full auction ya. Iya, untung saya nggak masuk tuh. Waduh, gila. Jadi ya jadi banyak belajar juga sih. Jadi gitu memperbaiki diri sendiri gitu. Ya dari Iya, pengalaman yang ada ya walaupun jelek sih. Jadi tapi membuat kita jadi lebih was-was lah. Maksudnya lebih lebih care lah gitu. Tapi betul. bener tuh yang eh, Miss Yuli bilang, kalau Miss Yuli bilang kan saya sih nggak ngelihat eh, siapa nyangkut di berapa, yang penting saya amankan modal dulu. Nah, coba kalau saya ingat kata-kata itu ya yang untuk dicegas. Terus kalau kemarin saya cel semua itu aman tuh. Maksudnya Hmm, nggak usah nggak nggak usah usah galau. nggak usah galau sekarang. Sekarang galau cegasnya. Nah, terus yang puri juga saya udah mulai merelakan tuh. Jadi dari kemarin saya udah jual-jual. Nah, saya pakai sistemnya Miss Foni tuh. Jadi saya jual di sini, dapat keuntungan di sana. Jadi balance gitu. Jadi yang di sana lagi ada untung, terus saya yang ini saya cel-celin gitu. Hmm, Saya takut si purinya nanti masuk ke kayak cegas kan, aduh, pusing 2 kali nanti. betul. Tapi udah mulai ini sih, maksudnya ya bisa berpikir untuk melaksanakan CL walaupun besar gitu. Untung kebantu sama itu ITMG saya mulai kan ya istilahnya mulai menghasilkan. Nah itu dari situ saya subsidinya trade off-nya yang ke Sipuri gitu. Hmm, Udah oke sih. udah Ya, oke ya ya. ini cuma tinggal blessing buat si Cegas aja nih. Nah besok Puri nih hari terakhir kan. Puri besok Maret. Udah Bang, saya mau habisin udah jadinya. Eh, Mau mau itu KCL berapa atau berapa, pokoknya besok out aja tuh si Puri dari Portonya. iya, bagus. Disiplin ya, Iya, udah move on. benar move on. Itu benar tuh, CL itu harus benar itu. Jadi nggak Betul. boleh sayang-sayang, nggak boleh daripada ntar ngarepin naik-naik malah amblas. Terus malah masuk UGD beneran Hmm, gitu si Cekas. ya, Aduh, ya berdoa lagi deh. sip, Siap, sip. terima kasih Miss. Lanjut ya, thank Terima you. kasih. PTMP, kita bahasnya dari sisi Broksum ya. Ini nyangkut atau apa nih? Siapa yang nanya? Pak Swat Siem Semarang. Nyangkut atau enggak nih? Aku melihat candle begini kok feelingnya nggak enak. Biasanya kalau nanya gini biasanya nyangkut ya. Nyangkut nggak Pak? Nah kan nyangkut di berapa? Di harga berapa tuh? Ini pas dia mantul sih. Ini saham liar nih. 275. Wah, cukup tinggi. Kira-kira di sini. Lumayan ya. eh Pasti pertanyaan selanjutnya adalah dia akan balik ke sana atau enggak. Nah, ini saya nggak tahu ya. Tapi hari ini Broksumnya sih lumayan. Cuma sayangnya yang akumulasi itu YP. Biasa kalau YP akumulasi, ini dia juga udah cuan ya 189. Artinya yang entry pun mereka udah cuan nih. Di 195 mereka bisa keluar kapan aja. Ini udah ada resist, di sini ada resist. Jadi untuk balik ke sini tuh nggak yakin kapannya ya. Jadi kalau mau begitu dia naik, mau exit dulu silahkan. Jadi balik lagi ke keputusannya masing-masing nih. Keputusannya Pak Pak ini, Pak Swat Siem Semarang nih.
Hari ini sih Broksumnya oke, tapi YP ya. Karena kalau YP biasanya kecenderungannya dia cepet, trading cepet doang. Terus pertanyaan dari Pak Franky. Kalau candle naik harganya, tapi secara Broksum malah back distribusi itu harusnya pertanda bagus ya. Kan selama kita kalau lihat Broksum itu yang sideways cari yang big akum. Eh, kalau makanya saya bilang Broksum itu sebetulnya hanya alat bantu. Soalnya harga naik itu bisa dengan dua cara, dia distribusi atau memang dia ada partisipasi dari publik. Jadi Broksumnya itu jadinya akumulasi. Nah, either way, mau dia naik dengan distribusi atau naik dengan akumulasi, yang penting kita mengerti cara menggunakan teknikalnya, menggunakan price actionnya, di mana support, di mana resist, kapan taking profitnya, itu aja. Pertanda bagus ya, yang penting candlenya naik aja, harganya naik, itu pertanda bagus. Mau dia distribusi kek, mau akumulasi kek, pokoknya dia naik aja. Jadi kadang memang ada yang naik, dia distribusi, ya udah kita ikutin aja. Tapi sampai satu titik udah mendekati resist, ya kita nggak boleh maruk. Kita harus ingat untuk taking profit. Jadi mau ambil profit di satu dua candle doang, terus out, dia naik lagi, ya udah nggak usah lihat lagi. Karena biasanya begitu kita masuk, entah itu kedua atau ketiga kali, pasti kejebak akhirnya. Nah, makanya pas di Maya, Pak Andi, itu saya udah bilangin, jangan masuk lagi. Dia candlenya terutama kalau udah volatil ya. Biasa kalau candlenya masih imut-imut begini, ini masih oke. Tapi kalau udah mulai candle doji atau candle pokoknya yang panjang-panjang deh. Artinya volatilitasnya udah tinggi. Volatilitas tinggi artinya sudah banyak trader, sudah banyak scalper. Nah, itu biasanya kalau saya pribadi udah nggak nyaman gitu. Jadi selama dia masih distribusi, tapi harganya bentuknya cakep gitu ya, teknikalnya oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau dia udah mulai, wih panjang, nah itu saya udah nggak suka. Saya langsung out. Mau belum cuan kek, mau udah cuan kek, pokoknya saya out gitu. Itu saya sih. Kalau teman-teman punya pengalaman yang lain, silakan. Biasanya justru scalper suka, tapi itu harus benar-benar scalper yang udah berpengalaman banget ya. Karena scalper pun, yang senior pun saya lihat banyak kok yang cut loss gede-gede gitu. Mereka juga bisa gagal scalpingnya. Oke, Eh, ada lagi mau bahas saham yang lain? TPIA dong, Ci. Jadi khawatir gue nih. TPI ya. Tapi dojinya kalau shadow panjang ya, atau candle bentuk lainnya. Kalau masih pendek nggak apa-apa. Mau, ya pokoknya shadownya panjang. Candle bentuk lain pokoknya kalau candlenya udah panjang-panjang, range-nya lebar, itu kan artinya udah volatil ya. Mau dia ininya panjang banget, atau ininya panjang banget, atau mau begini. Salah. Tunggu, kebalik. Mau begini. Pokoknya candle normalnya nih, misalnya ya dari pergerakannya cuma seucil-ucil gitu. Terus tiba-tiba, jadi misalnya tadinya trennya bagus, misalnya naiknya begini gitu ya, tapi rapi. Terus tiba-tiba mulai, wih nggak beraturan. Nah itu saya udah nggak suka. Karena biasanya salah satu Marubozu panjang, oh kalau bullish oke dong. Marubozu panjang, kalau dia candle bullish, volume bullish ya oke. Tapi kalau dia hari ini bullish, besoknya langsung bearish, candle dibalas candle yang Marubozu bearish, itu saya juga nggak suka tuh. Karena jadinya susah diprediksi. Intinya sih itu ya. Bagaimana kita bisa menganalisa kalau pergerakannya begitu. Kalau udah nggak bisa atau susah, maka saya pilih yang lebih gampang untuk dianalisa. Kalau yang volatil-volatil, kenapa? Karena biasanya itu udah masuk ke ciri-ciri fase ketiga. Itu nggak ada di sini. Nah, biasanya ciri-ciri fase ketiga.
Dia ada di ini nih. Siapa sih itu di Mark Minervini punya ini chart sini tuh. Ini akan kelihatan di stage 3 biasanya dia volatilitasnya juga semakin tinggi. Ya, yang tadinya cuma mungkin segini koreksi, naik lagi segini, tapi ini mulai menjadi lebar. Atau kalau kita lihat di time frame pendek, ya udah candle-nya kayak begitu. Biasanya saya udah nggak suka lagi. TPIA, eh Cifer, emang masih punya atau gimana? Tadi beli 5.700. Oh, kalau fast trading sih, ya kita lihat ininya aja ya, apa dia punya VWAP, kan Cifer masuknya di bawah VWAP tuh ya. Besok kalau dia mantul ya boleh kabur gitu. Biasa kan ada kecenderungan dia bakalan balik lagi ke VWAP-nya. Ini VWAP-nya sih di 6.100. Masih oke lah. Mudah-mudahan masih bisa kabur. Dekat Mudah-mudahan. 6.000 jualannya. Ini hourly ya. Ini hourly. Ini supportnya kan. Ya, mana tahu dia mantul dulu ke sini tuh. Bisa lah kabur. Mudah-mudahan. TPI ya. Kakinya sih terakhir masih ini sih. Masih jualan ya. Ada foreign. Broksumnya BBLG out. BK. BK foreign kayaknya nih. BKAK masuk. Tapi si BB-nya jualan. Ya, ini tergantung nasibnya deh, Cifer. Mudah-mudahan sih sempat kabur ya. Ini kalau misalnya dia masih mau turun, bisa aja dia turun dulu ke sini kan. Oke, Ci. Nggak apa-apa, Ci. Baru sendal. Ntar beli lagi 5.000 deh. Gitu. Sendalnya bukan Hermes kan. Bukan, Ci. Gitu. PPT-nya boleh untuk dipelajari. Maaf nih, PowerPoint-nya tidak untuk diberikan. Dulu pernah diberikan sih, tapi nanti saya tanya ke Foni dulu ya. Kayaknya sih udah nggak boleh deh. Cuma nanti ini ada rekaman. Nanti kita juga akan sering-sering ngadain kok. Jangan khawatir ya, biar bisa dipelajari lagi buat volume price action-nya itu ya. Coach Julie, Goto, view-nya gimana ya? Saya ada di 67. Goto. Ada di 67. Pertimbangan entry-nya kenapa ya? Ini sih distribusi ya, BKMG. Udah auto, BKMG CP. Ini nggak gimana-gimana. BK masuk, dia cut loss ya. Si BK average 70. Hari ini dia keluar. Keluar di 66. Cut loss nih, jangan-jangan. Si BK. Batasnya sih di sini nih. Untuk Goto. Saya pribadi sih nggak suka ya, karena alasannya apa ya Pak David memilih Goto? ITMG belum dibahas, nanti kita bahas ya, boleh. Goto lowest-nya di 63. Nah ini 63 kalau jebol lagi berarti bakalan balik ke sini nih.
54. Aku pribadi sih nggak suka ya untuk goto. Jadi kalau misalnya kita mau fast trading pun kita cari yang apa ya, yang ada momentumnya, yang lagi uptrend, yang blocksumnya bagus gitu. Jadi kan itu salah satu pertimbangannya ya. Kalau 67 memang support sih, tapi dia kan lagi trend down. Jadi kalau dia jebol lagi dari 63, dia kan akan melanjutkan ya. Ini kan trennya nih. Nah, ini dia lagi sideway nih di area sini. Kalau dia breakdown ya dia akan lanjutin turun ke bawah. Ke 54. Jadi mesti disiplin ya. Kalau misalnya ini, soalnya ini kan satu tick aja 1% tuh. Jadi kalau jebol lagi sampai ke 54 kan lumayan dalam. Ya, Pak David ya. Kalau bisa sih, kalau bisa exit dalam kondisi cuan, mudah-mudahan bisa. Tapi kalau misalnya enggak, dia jebol ke bawah 63, saran saya sih disiplin aja untuk exit. ITMG. ITMG itu masih dalam perjalanan ke bawah ya. Nah, ini sideway range-nya lebar banget. Kalau batu bara ini mesti lihat ini juga, apa namanya, harga coal-nya, NCF, Newcastle, apa tuh, di TradingView nih. Sebentar ya. Newcastle Coal Future. Secara tren kan sebenarnya lagi nggak oke ya untuk coal-nya sendiri. Nah, jadi menurut saya sih ini momennya hanya karena biasanya dia dividen nih, biasanya. Kelihatannya ya. Coba Iya, kita Miss. Mau bagi dividen dia, Miss. Nanti. tuh, kan. Pak Andian juga ada ITMG ya. Iya. Nah, kalau saya pegangnya Adro. Kenapa Mu- Adro? Hmm. Saya waktu itu pilihnya Adro karena PBV-nya di bawah 1, net profit margin-nya di atas ITMG bahkan. Dia ada foreign inflow. Jadi NPM-nya si Adro ini 25%, ITMG 21%. NPM itu net profit margin ya. Ini dari sisi fundamental nih. PBV-nya Adro 0,8, ITMG di 1,1. Terus aku juga ngeliat dia memang kayaknya karena mau bagi dividen juga nih. Biasanya di bulan 5, di bulan 6. Tuh. Jadi ini batu bara kayaknya karena dividen aja sih. Jadi kalau misalnya udah cuan, jangan lupa pasang trailing stop-nya ya. Ini sih masih akan naik mudah-mudahan untuk ITMG. Hari ini Broksumnya biasa aja. SQ jualan, YP jualan, tapi masih price action-nya sih masih oke. Masih mungkin untuk menutup gap yang di sini nih. Nah, tapi kalau udah menjelang dividen, itu siap-siap out ya, karena biasanya lumayan tuh dividennya dalam. Bisa dalam turunnya. Nanti Besok kalau, dia rencana RPS, Miss. besok baru RUPS. RPS ya. Oh, Corporate action-nya besok RPS. oh iya, tanggal 28. 29. 28. 28. 29 dari 29 libur. Salah. uh, Makanya nungguin. Ya, besok naik lagi. Mudah-mudahan untuk gap. Asik. sih, mudah-mudahan. Amin. Ketiganya masih hijau, wis mantap. Wah, ada tiga-tiganya. Bagus, jangan dibiasakan beli terlalu banyak saham di sektor yang sama.
Nanti kalau ambiar semua, bingung mau nyelamatinnya. Gitu. Siap. Pilih salah satu aja, jangan Baik. semuanya. Yang untungnya sih hijau ya. Jadi deket-deket dividennya itu jangan lupa dipantau tanggal tanggal RUPS-nya, tanggal ya semuanya lah. Nanti kalau misalnya udah mau ngedrop, siap-siap untuk exit. Terima kasih, Ci. Sama-sama. TBA. Oke. Oke, ada lagi yang mau dibahas? Kita masih ada waktu nih. Atau mau lihat saham-saham, tapi udah mau liburan nih, percuma juga kayaknya liatin saham yang menarik. BBYB. SD sih. Oke, BBYB. Momentumnya sih udah mulai menurun. eh ini 314-nya kayaknya agak susah dilewatin ya. Udah 2 kali. Waktu di sini diuji, dia turun, di sini diuji, dia turun. Ko Ardi baru mau masuk atau apa kok? Menurutku sih jangan masuk dulu, apalagi ini udah mau ini ya, udah mau liburan, jangan terlalu agresif. Belum masuk sih. Belum. Oke. Soalnya kalau mau entry ini justru harusnya udah mau taking profit. Waktu itu Ko Yusuf ada ngambil tuh. Ko Yusuf ada di sini kah? Mudah-mudahan dia udah exit juga waktu itu. Dia lumayan sih modal berapa ya waktu itu 29-an, 298, 314-nya moga-moga dia udah sempat jual tuh. Nah, ini kalau lihat pergerakannya kelihatannya sih mau balik ke sini dulu 276 sampai 254 karena dia belum bisa break nih. Ini volumenya kan juga menurun ya. Ini momentumnya juga menurun. Jadi mungkin akan terkoreksi dulu. Bisa ke 276, bisa ke 254 atau bahkan ke 248. BBYB. Haki-hakinya juga biasa aja, nggak gimana-gimana. Coba kita cek Proxum. Big distribusi. Ya udah, confirm lah. Jangan sentuh dulu ya BBYB-nya. Oke. Kita lanjut ya, ASA. Oh, candle-nya hari ini nggak enak. Distribusi juga. KK, BK. Oke. Nih, kayak begini aku udah nggak begitu suka nih biasanya. Dia jebol ke bawah, naik, jebol atas, turun. Nah, biasanya tuh aku kalau misalnya ada cuan tipis udah aku exit tuh. Kenapa? Biasanya entah sudah ada scalpernya atau gimana, pokoknya ya gitu. Waktu itu si BK yang beli. BK di 25 siapa ya? Kita cekin ya. Tanggal 25 kakak SQAK. Hari ini distribusi. Kakak BK udah jualan. May go away, mitos atau fakta? Mitos atau fakta ya? Kalau mau lihat lebih pastinya, misalnya composite. Kita lihat ini aja langsung. Di bulan Mei memang kecenderungannya merah ya. Merah, 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 merah. Cuma 2015, 2014. Ya udah, berarti bukan mitos juga sih. Kan
ada istilah sell on May and go away kan sebenarnya dari probabilitas juga. Di sini kecenderungannya merah, bahkan di Juni nih, merah juga. Di September juga merah. Di November juga sering merah. Tuh. Kalau aku lebih ke teknikal aja. Karena walaupun sell on May and go away, eh, pada faktanya aku pernah kok Mei itu cuan. Cuannya ya kalau nggak salah ya karena Big Bang juga deh. Lupa saya ya. Cuannya karena apa ya? Intinya kita masih ada kesempatan kok untuk nyari saham-saham. Kita bisa cuan. Nggak harus go away juga. Cuma memang sebagian besar itu merah. Nah, jadi kita mesti pinter-pinter cari saham yang uptrend. Oke, tadi asanya udah beres belum ya? Lagi uji support lagi. Tadi yang nanya Bu Ruminten ya. Masih Iya, pegang Bu Asa? masih Oh, oke. Nggak sempet jualan ya? nggak sempat tadi cuman jualan CR separuh aja masih. Oh, oke, oke, oke. Kita coba cek weekly-nya. Weekly-nya sih masih menarik ya sebenarnya. Hmm, Weekly-nya sih masih menarik sih. Cuma emang sementara dia bakalan koreksi dulu nih. Cuma lumayan ya kalau misalnya 790 sampai ke 690 sih jauh juga. 790 ini kita mulai mesti hitung-hitung nih. Risikonya berapa? 790, 690 bagi 690. Oh, 14% jauh. Jangan. Jangan sampai ini, jangan sampai disimpenin kalau begitu. Kalau risknya terlalu gede, jangan. Karena sayang ya modalnya, mendingan kita cut loss kecil, kita cari cuan lagi di tempat lain. Gitu. Jadi usahakan cut loss itu kecil-kecil, sekali cuan kita mesti cuannya lebih lebar. Iya. Ini jadi agak kurang oke sih. Dia masih berpotensi nguji sini lagi. Kayak itu kayak beberapa hari yang lalu juga kayak gitu. Yang mana? Jatuh juga. Asa. Ini ya. Ah, 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 ah. Iya, makanya aku kalau udah volatil gitu, biasanya misalnya nggak sempat CL di sini, tapi sempat naik. Begitu udah jadi jarum, aku biasanya sih langsung out. Karena Oh, iya. nggak suka lagi yang kayak gitu. Biasanya. Jadi walaupun Tadi Hah? tadi mau jual nggak terjemput. Nggak bisa pantau market ya. Iya, kerja. Oh, ya itu resiko sih, mau nggak mau. Ini, iya, bisa balik ke support lagi. Iya, pantau aja deh, pasang trailing stop aja ya. Jangan sampai kebawa ke 690. Soalnya Iya. 14% lumayan tuh. Kan Mm-mm. ngejar balik 14%-nya susah. Iya. Oke. Oke. ASII. ASII ini kan banyak kasus ya. Pada nyangkut atau apa nih? Aku pribadi kalau udah nyangkut, maksudnya kalau udah ada kasus gitu, karena waktu itu pun pernah masuk ya, sebelum libur panjang apa ya waktu itu ya, aku pernah simpen. Cuma aku udah langsung keluar,
Udah exit. Biasa aku lihat dulu gambar gedenya gimana. Tuh, waduh, lebar banget dia ya. Lebar banget. Di sini begini, aku biasa udah nggak gitu suka. Jadi kalau nyangkut posisinya, incar aja begitu mantul ya kita usahakan untuk exit dulu. Dari Broksum biasa aja ya, nggak ada gimana-gimana banget. Distribusi Januari. Coba kita cek sampai Januari. Distribusi juga. Dari pergerakan harga juga dia masih ini ya. Maksudnya dari struktur harganya dia masih bikin gini ya. Jadi masih nggak oke sih menurutku. Ini mau masuk atau apa ya untuk ASI? Nyangkut, Miss. Nyangkut 5.500. 5.500. Kalau nyangkut, waduh, itu saya bingung deh jawabnya. Pas di resist lagi. 5.500. Iya. Mudah-mudahan nyampe ya. Jadi paling balik modal doang paling. Ini kalau dia udah breakdown, apalagi breakdown yang sini, kayaknya sih udah lanjut ke bawah lagi. Ini low-nya di 4.900. Low-nya di 4.900. Nah, soalnya biasanya pergerakan begini, misalnya breakdown nih, apalagi breakdown sini ya udah, berarti dia akan lanjut turun ke bawah. Jadi mesti rela nggak rela nih, mau cut loss apa enggak. Kalau misalnya kan sering ya, biasa aliran fundamental atau misalnya dari trading nyangkut jadi investor. Nah, aku biasanya sih nggak begitu. Aku nggak bisa tuh begitu. Karena dari pengalaman-pengalaman yang lama udah ngalamin nggak enak banget. Yang aku satu-satunya nyangkut dan tidak cut loss itu cuma banking. Karena selama ini banking berhasil survive dan selalu all time high. Sedangkan saham yang lain tuh enggak. Jadi kayak ASI ini aku bukan tipe yang akan hold panjang sih. Walaupun dia rajin bagi dividen ya. Jadi ini balik lagi ke keputusan masing-masing nih. Relanya mau cut loss di berapa? Biasanya sih standarku 3-5% maksimal. Karena untuk ngejar 3-5% itu bisa. Sering. Lebih sering, lebih mudah dan lebih oke gitu. Lebih sering muncul kesempatan untuk dapetin 3-5%. Ketimbang kita harus ngincer di atas 10%. Ini sulit sekali. Jarang-jarang lah. Mau kita iniin pakai banking pun nggak ada banking yang 10%. Bisa, tapi setahun gitu. Kan nggak mungkin kan kita cut loss sekali, tapi ngumpulinnya setahun gitu. Atau kita mau minimalisir kerugiannya, kita atur money manajemennya, nah itu masih oke. Jadi big bang-nya berapa persen, sisanya yang pas trading atau saham-saham lainnya itu berapa persen. Jadi big bang-nya lebih besar, misalnya 60%, 30, 40%-nya untuk saham-saham second liner, third liner gitu ya. Jadi terjaga. Saat kita cut loss, masih ada cuannya. Ini kalau nggak salah udah pernah aku bagi ya ke member, mudah-mudahan mudah-mudahan semuanya masih ingat pengaturan money manajemennya. Lalu setelah ASII, Arto.
Bu Ai nanya Arto ya, Arto kita cek Artonya. Maret Artonya biasa aja. Oh, YP-nya udah jualan. Biasanya YP kalau udah jualan sih menarik. BBNI EP AK. Arto kalau ininya sih masih ini ya. Tren besarnya dia masih sideway ya, sideway-nya lebar banget. Sideway-nya segini nih. Tuh. 25 sampai 27. Akumulasi BB di 2800. Kita coba cek dulu 27 Februari. Masih oke sih ya. Dari Februari dia masih akumulasi, masih ada KZ yang masih akumulasi, masih oke sih. Mudah-mudahan sih masih bisa naik nih Artonya. Tapi tetap ingat ya, aku selalu mengutamakan price action daripada broker summary. Bu Ai punya Arto nyangkut atau baru mau masuk? Kalau menggunakan chart win, kita paling simpelnya tuh tinggal lihat momentum ya. Momentumnya itu lagi titik pink, artinya dia sideway. Range sideway-nya itu segini. Tuh. Jadi biasanya dia akan bolak-balik di area sana. Kalau breakdown, artinya dia akan turun segini. Atau minimal setinggi sideway-nya dia. Jadi biasanya patokannya begitu. Karena ada kecenderungan sideway itu adalah dia konsolidasi untuk melanjutkan trennya. Jadi misalnya dia turun, dia sideway, gitu ya. Kalau dia breakdown, artinya dia akan turun segitu. Tuh. Atau minimal setinggi sideway-nya dia. Jadi biar teman-teman tahu target penurunannya sampai mana gitu. Punya di 2820. 2820. Agak tinggi ya. 2820 baru dong. Baru 2820 sekarang 2730. Baru masuk ya Bu Ai ya? Tunggu ya, aku setel ini dulu. 27 Maret Broksumnya Arto sih netral-netral aja. Masih biasa aja. Besok kalau mau jual 2840 sebab ada peluang ke 2500. Iya, betul. Ini low-nya 2500. Nah, itu Bu Ai udah tahu ya. Dia karena lagi sideway, jadi pergerakan dia tuh ya di range ini aja. Broksumnya sih masih oke. Tadi saya cekin sampai Februari ya, dia masih akumulasi oleh KZ, tapi tetap kalau saya biasanya antara ini, jadi lihat di sini, misalnya dia mantul, mungkin saya akan nambah kalau masih ada porsi, ataupun saya misalnya baru entry sedikit, mungkin saya nambah. Jadi kalau mantul saya bisa SOS, tapi kalau breakdown ya jangan nambah. Jadinya exit, kabur semua. Ini peluangnya sih kalau coba kita hitung ya, 2820 sampai 2500. Oh, lumayan ya, range-nya 11%. Jadi bisa minus sampai 11%. Jadi tergantung nih, Bu Ai mau exit dulu, nanti baru lihat lagi di 2500. Kalau masih mantul, maka mendingan entry di bawah. Jadi kalau misalnya entry di bawah, dia beneran mantul,
Ya, misalnya kita cut loss sekarang nih. Kalau cut loss sekarang kan ini kita hitung-hitung ya. Bener-bener kita hitungin 2820 dikurang 2730 dibagi 2820. Artinya dalam kondisi 3% minus. Terus exit dari bawah misalnya ya, dia mantul nih 2500. Taruhlah kita masuknya telat 2550. Naik dia sampai ke 2800 lagi. 2800 dikurang 2550. Hitungnya tadi benar nggak sih? 2800 dikurang 2550 bagi 2550. Tuh, udah cuan lagi. Jadi yang tadi cut loss sebesar 3%, kita tuh bisa dapetin dengan mudah. Kita bisa balikin dengan mudah. Makanya selalu dikasih taunya dimanapun, di buku-buku panduan, dimanapun ya, biasanya range-nya itu 3-5% batas cut loss-nya. Karena, tapi harus kita sadari ya, bahwa ternyata titik entry kita loh yang salah, gitu. Karena titik entry salah, kita terlalu di atas, maka kita bisa cut loss, kita entry lagi di bawah. Kalau dia mantul. Kalau dia mantul, 3% yang tadinya kita cut loss, atau 5% yang kita cut loss, udah balik. Gitu. Ya. Lanjut. Oh, ini udah 8:30. Satu pertanyaan terakhir ya. Satu pertanyaan terakhir. Boleh tanya saham USA. Waduh, maaf Pak Agus, aku nggak trading saham USA. Cuma teknikalnya sih sama ya, kalau mau dianalisa. Nah, berhubung kita tidak di saham itu, maka Pak Agus bisa pelajari aja teknikalnya sendiri, coba dianalisa. Nah, satu pertanyaan terakhir. Kalau nggak ada Kapan kopdar? Yuli. Ayo. pertanyaan terakhir bukan saham, malah kopdar nanyanya. Iya dong. Kopdar nih. Kita udah kangen. Kopdarnya kayaknya ini deh ya. Habis lebaran. Habis lebaran pasti. Habis lebaran. Iya, siap. Dijadwalkan. Iya, nanti deh ya baru diiniin lagi. Oke. Siap. Kita kopdar online aja untuk sementara. Siap. Oke, kayak saya rasa cukup deh. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh ya tanya di room member. Soalnya ini pada diam-diam nih, saya jadi bingung. Sebenarnya teman-teman ngerti apa enggak, kesulitannya di mana. Mudah-mudahan lebih aktif lagi ya bertanyanya. Don't worry, saya lebih senang kalau teman-teman banyak nanya, apapun boleh. Jadi ada hasilnya gitulah. Jangan sampai teman-teman diam-diam ternyata nggak bisa, nggak tahu, sayang banget gitu. Padahal saya tiap hari ngamatin gitu, liatin chatnya kok pada diam-diam gitu. Ya, mudah-mudahan bisa manfaatin untuk diskusi bareng-bareng, untuk memperdalam ilmu. Nanti kapan-kapan kita adain lagi ya acara seperti ini. Boleh semua pada ngasih, nih Ko Yusuf akhirnya masuk ya. Telat masuk ya Ko Yusuf. Ko Yusuf udah jual belum Iya, BBYB? terlambat sih. Udah jual belum BBYB-nya? Terlambat. Masih sisa sedikit sih. Udah ini dong, tinggal 0, berapa persen dong, kan di Hari ini 298. jelek ya? Iya, closingnya udah jelek. Kalau bisa sih dibuang aja udah. Jangan Oh sampai iya, tunggu iya. minus. Besok Iya. tak buang weh, soalnya tadi baru nyetir jadi enggak gitu perhatian. Oh, oke. Ya udah, mudah-mudahan cuan terus ya, kok. Jangan Iya. jangan jangan cut loss lagi, mudah-mudahan. Iya, Ci. Oke deh, thank you ya semua buat yang hadir. Terima Mudah-mudahan kasih, Ci. Terima bermanfaat. kasih. Ya, kasih saran ya mau bahas apa lagi next time biar teman-teman tambah pinter. Oke? Oke. Terima Thank kasih, you. Miss Lily. Thank you. Thank you. Selamat malam, selamat beristirahat. Bye-bye. Bye.